Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengerjakan tugas video networking 11.6.1 switch security configuration ya. Dan di sini kita lihat ini ada backgroundnya. Kita baca dulu backgroundnya. You are enhancing security on two access switches in a partially configured network. Kamu meningkatkan ya, kamu akan meningkatkan meningkatkan keamanan di dua switch akses di dalam jaringan yang sudah terkonfigurasi sebagian ya. Nah, you will implement the range of security measures that will cover in this module according to the requirements below. Jadi kamu akan mengimplementasikan uh, security measurement ya, apa namanya, range of security measurement. Security measurement itu kayak tindakan apa aksi yang dilakukan gitu oleh security-nya gitu. Misal kayak ngedrop paket atau portnya jadi shutdown, nah seperti itu sebenarnya itu aksi yang dilakukan ketika ada anomali gitu ya. Lalu, nah that will cover in this module. Jadi yang tercover di modul ini ya, according to the requirement below, sesuai dengan apa? Sesuai dengan requirement yang ada di bawah ini, yang instruction ini ya. Nah, note that routing has been configured on this network. Ya, di sini jadi routing sudah dikonfigurasi ya di network ini. So, connectivity between hosts on different VLANs should function when complete. Jadi, koneksi antara host di apa di VLAN yang berbeda harusnya bisa gitu ketika sudah selesai. Kita lanjut, kita langsung aja ke step 1, create a secure trunk. Nah, kita ke step 1A, connect the gigabit 02 port of connect the gigabit 2 gigabit 02 oh ya gigabit 02 ini ya. Wow. Switch ini ya, to access part of the two access layer switch. Nah, ini kita naikkan. Nah, sekarang lanjut ke B, configure port gigabit 01 and gigabit 02 as static trunk on both switch. Jadi di sini kita konfigurasi ya. Interface gigabit 01, kita exit gigabit 01 dan 02 ya. Jadi kita pakai RAM saja. Sampai 2 kita pakai range enter. Terus switch port mode terang enter. Oke. Ini sudah mode terang, kita disable DTP, disable dynamic ini ya, disable dynamic terang protokol. Switch port no negotiate, enter. Sip. Nah, ini perlu pakai native ya, coba. Do show native. Do show native, do show VLAN. Sudah ada belum VLAN-VLAN-nya? Untuk VLAN native belum ada. Aja lah, nanti aja. Kita ikut sesuai instruksinya ini. Nah, di kedua switch ya, dari switch ini juga. Interface, range, gigabit internet 0,1 sampai 2. Switch port, mode akses, switch mode terang. Enter.
terus switch port no negotiate enter. Itu lalu kita disable DTP udah, create VLAN 100. Oke, jadi kita buat VLAN 100 di sini ya. Kita buat VLAN 100 dan beri nama native name native. Di switch 2 juga VLAN 100 namanya native enter. Terus kita konfigurasi VLAN agar dia assign ke VLAN kita konfigurasi port ya, port terang agar dia assign ke native VLAN 100. Switch port terang native VLAN 100 enter. Kita switch 2 port terang native VLAN 100 enter. Exit ya. Step 1 kelar, kita lanjut ke step 2, secure unused switch port. Kita matikan ya port-port yang tidak terpakai. Lihat ada port apa aja di sini yang kita pakai. Oke, kita punya gigabit 01. Oke. Interface range Ethernet 0 berapa berarti? 1 kepakai, 2 kepakai, 3 berarti 3 sampai 3 ini 10 berarti 9 ya. Tambah lagi pas Ethernet 0/9 berarti 10 11 sampai 10 11 sampai 24 ya. 24 berarti 23. Oke, mantap. Ini shutdown ya. Untuk gigabit coba sih gigabit nggak perlu ya, gigabit kan pakai gigabit. Oke, kita lanjut ke switch 2. Untuk switch 2 yang nggak pakai, interface range pas Ethernet 0/ sama ya, 0/3 sampai 9 pas Ethernet 0/11 sampai 23 enter. Shutdown sampai 23 kan. Interface 11 03 sampai 9 kan. Shutdown all unused power switch port. Oh, di switch 1 aja. Switch ini nggak perlu ya. Jadi kita pindah dulu. Di switch 1 ya berarti ya. Kita di switch 1 berarti ini ya. Atau on switch 1 create VLAN 999. Jadi switch 1 kita buat VLAN 999 dan namakan black hole. Black hole.
Move all unused switch port to the black hole VLAN. Berarti semua port yang tidak terpakai kita pindah ke VLAN black hole ya. Ini switch port the access, switch port access VLAN 999, enter. Nah, kita lanjut ke tadi step 2 ya, sekarang step 3. Implement port security. Activate port security on all the active access port on switch. Kita aktifkan port security ya di sini ya. Untuk semua port yang aktif di switch 1. Nah, switch port, bukan dulu. Interface pada Ethernet 0/1 sampai 2, terus pas Ethernet, oh belum ada range-nya, range. Terus fast Ethernet 0/10 dan fast Ethernet 0/24. Enter. Switch port ada apa di sini? Pakai apa ya? Saya lupa. Ini modenya, saya lupa nih. Kan di set 1. Bukan, maksudnya menggunakan port security ya. Saya agak lupa nih. Sysport, Sysport, switch port. Oh ini ya, ini switch port, port security ya. Terus memudahkan kode akses. Terus switch port, port security. Port security-nya apa nih? Kita nggak di sini nggak ada requirement apa sih ya. Jadi kita switch port security aja gitu ya. Tetap oh ya bener nama dia. Satu ya. Terus konfigurasi active port kalau a maximum of 4 megabytes. Berarti coba switch port, port security. Tadi ada apa tadi? Ada, oh ini maksimum ya. Pakai maksimum. Maksimum tadi berarti maksimum ini harusnya angka ya, angka 4. Tadi ini 4 ya, 4 MHz yang bisa dipelajari oleh portnya ini. Yang bisa apa, didaftarkan. Bentar, oke, namanya 78. Kita lanjut step C for port
fase Ethernet 01 di C1 ya. Address satu PC port security. Exit interface fase Ethernet 01 ya. Fase 1 yang ada di switch 1 ya. Statically configure the MAC address of the PC. MAC address of the PC berarti switch port security. Ini ada menu, ini ada ini ya, MAC address nih ya. MAC address kita daftarkan MAC address yang MAC address PC ya, PC yang nyambung ke fase address 1. Yang mana nih? 10.21 aja yang ini ya. Kita lihat MAC address-nya berapa. Oh, bukan di sini. Kita lihat MAC address PC itu IP config. Nah, kita lihat. Ini IP versi 6. Lihat MAC address-nya itu IP config /all kasih semuanya kelihatan. Nah ya ini. Oh ini physical address-nya nih. Jadi tadi ke PC 1 ya. MAC address kita ketikkan 001 010 titik 1E8 titik 3 CBB. Enter. Found duplicate. Harusnya udah otomatis nggak sih, itu nggak perlu. Found duplicate ya karena udah terdaftar dia otomatis ya, nggak manual. Coba kita cek result, benar nggak sih di C1 ya. C1 untuk fast Ethernet 1 ya, mana nih? Fast Ethernet 01. C1 fast Ethernet 01. Nggak ada ya di sini ya. Oh ini nih ada nih, fast Ethernet 01 nih. Bukannya gigabit ini. Nggak ada 01 aja, kita skip aja. Ya karena ini dia minta statik konfigurasinya secara statik, tapi itu udah ada ya, udah terdaftar secara otomatis ya, jadi nggak perlu pakai statik lagi. Kita lanjut ke poin D, configure its active access port. So yes, active access port, so that will automatically add the MAC address learn on the port to the running configuration. Terus semua port ya, semua port yang aktif. Port yang aktif, terus berarti dia kalau automatically add the MAC address learn on the port. Nah, ini dia menambahkan apa namanya, port yang sudah dipelajari itu, yang terdaftar itu ke ini running configuration. Berarti kita pakai yang namanya itu port security port security MAC address ya. MAC address. Nah kalau kita ini kan ada dua ini ya, dua command yang bisa dipakai nih ya di sini ya. Ada MAC address, lalu ada sticky. Nah kita pakai sticky. Bentar ya, beneran nambah ya, sticky. Kita lanjut ke poin E, configure the port security violation.
switch port, port security, violation apa ini? Violation mode to drop packet from MAC address that exit masuk. Generate syslog. Kalau dia itu berarti kan ada 3 nih. Nah, ada 3 nih. Ada restrict, ada protect, ada shutdown, ada restrict. Harusnya yang restrict ya. Restrict itu dia ngedrop ngedrop paket misterius lalu mengirimkan log. Oke. Jadi kita pakai restrict berarti ya. Kita enter namanya benar ya. Exit. Kalau disable port dia pakai yang shutdown ya. Step 4, lanjut kita step 4, configure DHCP snooping. Configure terang port on switch 1 ya. As trusted port. DHCP snooping. Configure the trunk port on switch 1. Trunk port berarti ada trunk port tadi gigabit 01 sama 02 ya. Interface range gigabit 011 sampai 2. Ini aja. Terus IP DHCP snooping trust. Ini ya saya. Trust itu salah bikin trust port ya. Enter. Snooping trust IP DHCP snooping trust bener gak sih? Enggak, kayaknya nggak ada gradingnya sini. Kita lanjut aja. Kita lanjut limit ini ya, limit untrusted port from 1 to 5 jadi paket per second. Jadi kita masuk ke sini ya, masuk ke sini ya, masuk ke sini. Limit untrusted port from 1 to 5 jadi paket per second. Jadi kita ini yang tidak di yang untrust ya. Tadi kan yang trust kan yang trust kan yang gigabit. Sekarang yang untrusted berarti yang low. Di topologi ini yang low, yang untrusted. Tapi kalau untrusted dia tetap ini tetap di dalam step 4 kan nih, DHCP snooping kan berarti IP DHCP snooping limit ya dibatasin ya tadi limit terus apa lagi ini, limit rate terus ada apa lagi, rate terus ya rate limitnya di sini minta rate limitnya 5 ya, 5 DHCP paket per second 5 berarti 5 rate 5 enter. Sekarang ke step C ya, on switch 2 on switch 2 enable DHCP snooping globally and for VLANs 10.29. Globally berarti nggak perlu masuk ke global, berarti semua kena ya, nggak perlu masuk ke interface, kita nggak perlu spesifik ke interface, berarti pakai IP DHCP snooping tadi snooping snooping globally and dan untuk VLAN kalau snooping kita tanya ini kan ada menu VLAN nih, kita pakai VLAN
kemudian 10, 20, dan 99. Oke ya, tetap. Oke. Kita lanjut ke tab 5 ya, configure port fast and BPDU guard. Enable port fast on all the access port that are in use on switch 1. Jadi kita ke switch 1 ya. 1, kita di sini exit dulu, exit dulu. Enable port fast port. Di semua akses port ya, kita ke akses port, kita enable, berarti itu masuk ke spanning tree ya. Spanning tree, port fast itu masuk ke konfigurasi spanning tree. Port fast, oke. Lalu BPPDU juga ada di spanning tree ya dia, masuk spanning tree, terus pasti saya lupa, BPD juga. BPD juga kita gunakan tadi suruh apa ini? Enable ya, enable berarti enable. Enter. Nah, lanjut ke berikutnya, configure switch 2. So that our access port will use port fast by default. Berarti sama aja kayak di HCP snooping ya, dia globally port fast. Jadi kita nggak perlu spesifik, kita langsung aja spanning tree port fast. Nah, kalau kita lihat di sini ada default ya, nggak pakai BPD juga, default enter. Nah, ini masih 97, kita lihat apa yang kurang. Static Mac, tadi itu ya static Mac, tapi udah apa namanya, tapi duplikat tuh tadi ya, karena udah otomatis. Tadi seharusnya saya nggak perlu waktu mengkonfigurasi apa namanya, mengkonfigurasi port security, harusnya tadi pas Ethernet 1 itu nggak saya ikutin ya, harus saya, karena mau bikin static port security tadi itu. Nah ini dia tadi di step 3 ini awalnya ini mintanya active port security on all the active access port ya kan. Kan semuanya berarti kan, tadi saya kira semuanya, ternyata pas Ethernet 01 ini dibikin static gitu. Makanya ya bisa karena udah ada MAC address-nya di sana ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ya ini udah checklist, ini udah komplit ya harusnya ya. Kalau instruksinya, kalau saya tadi saya ngelihat dulu instruksinya ya, yang ini, yang step 3C ini. Kan tadi di step 3A mintanya semua port akses ya. Jadi pas Ethernet 1 kena, ternyata pas Ethernet 1 dibikin static konfigurasinya. Dia ya seperti itulah. Jadi ya seperti itu saja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.